Audio Jungle. Sahabat-sahabat semua yang diberkati Tuhan, selamat malam. Saya ingin memberkati Anda dan saya ingin menyapa Anda dengan pertanyaan yang cukup menggelitik. Apakah 2024 ini kita masih bisa berharap? Atau lebih tepatnya, apakah Anda masih berani berharap? Malam hari ini, Romo ingin mengundang Anda untuk bersama-sama merenungkan tentang makna harapan. Apa itu harapan dan bagaimana kita dapat mengenal kehadiran Tuhan justru di saat seolah-olah tidak ada harapan. Saya harap malam hari ini banyak teman, sahabat, rekan yang bisa berkumpul dan sejenak kita mundur ke belakang. Malam hari ini saya mengundang Anda untuk berdoa lebih dahulu sebelum kita memulai percakapan rohani kita ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maharahim, malam hari ini kami ingin kembali mendengarkan suara-Mu dalam hati kami masing-masing. Kami ingin sejenak ambil waktu untuk meninggalkan hal-hal yang tampaknya sangat duniawi. Kami ingin menikmati syukur kami karena karunia Natal yang kami alami. Juga semangat untuk di tahun baru 2024 ini. Kami mohon semoga percakapan rohani ini menjadi sarana bagi kami untuk mengenal Engkau lebih dalam, mengikuti Engkau dengan lebih intim. Dan semoga di tahun ini Tuhan, kami boleh mengandalkan Engkau lebih lagi, sehingga kami lepas dari rasa tidak nyaman, rasa kecewa, patah hati. Semoga tahun ini kami boleh melangkah dengan optimisme yang tidak sia-sia, bukan dengan optimisme semu, tapi dengan pondasi iman yang kuat dan kokoh, yang melemparkan kami akan masa depan yang mungkin tidak dapat ditebak, tetapi yang sungguh berakar di dalam Engkau, dan kami akan tahu bahwa segalanya Kau jadikan baik pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami haturkan doa ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu Maria, dampingilah kami, hadirlah dalam percakapan rohani kami malam ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malam ini saya mengingatkan Anda tentang makna harapan. Banyak orang berkata, Romo, apa bedanya harapan dan optimisme? Mungkin kita mulai dari sana. Jadi kalau Anda nanti punya pertanyaan, silahkan klik di kolom komentar ya. Silahkan klik, atau kalau Anda ingin sharing, silahkan klik juga. Tapi izinkan Romo mulai dengan pertanyaan ini. Apa bedanya harapan dan optimisme? Teman-teman, mungkin bedanya adalah bahwa optimisme merupakan hasil dari kalkulasi, dari perhitungan manusia akan begitu banyak elemen yang dapat ditebak. Optimisme datang dari persentase, probabilitas, kemungkinan yang hasil akhirnya dapat kita ketahui dengan sedikit lebih pasti. Dan itu adalah alasan kita berpijak. Dalam filsafat kita mengenal ada empirisme, yaitu keyakinan yang datang bahwa kebenaran adalah hasil dari hal-hal yang empiris yang dapat diraba, dapat disentuh, hal-hal yang tampaknya konkret secara material dan fisik. Itulah empirisme. Dan empirisme mengandalkan dirinya pada basis kalkulasi dan pengalaman. Jadi menurut saya bedanya optimisme dengan harapan adalah kalau optimisme dia bicara tentang kemungkinan yang dapat ditebak, dapat dihitung, dapat dikalkulasi. Sementara harapan adalah sesuatu yang lebih delicate menurut Romo. Harapan adalah tentang keyakinan mendasar bahwa walaupun saya tidak punya dasar untuk percaya, tapi saya percaya. Ini yang mungkin repot ya. Jadi dasar dari harapan dan optimisme itu pondasinya berbeda. Sekali lagi kalau optimisme menurut saya datang dari kalkulasi manusiawi dan aneka
aneka perhitungan. Sementara kalau harapan bahkan Anda tidak punya dasar empiris, Anda bahkan tidak punya hitungan-hitungan di atas kertas yang dapat menunjukkan hasil akhirnya. Maka disebut harapan. Maka harapan dan iman ini dekat. Menurut saya harapan dan iman itu dekat karena apa ya? Karena keduanya tidak didasarkan pertama-tama pada pengalaman empiris. Lalu pada apa dia didasarkan, Romo? Apakah pada impian belaka, keinginan belaka yang tidak tahu ujungnya bagaimana? Oh, tidak juga. Kita orang-orang beriman menamakan harapan itu berdasar pada kasih Tuhan yang menjadikan segala-galanya baik. Kita tahu bahwa hidup kita, bahkan di tengah kemelut badai sekalipun, yang datang silih berganti mungkin tidak putus berhenti, engkau akan baik-baik saja. Dan keyakinan inilah yang kita namakan harapan. Bahkan di tengah ketidakberdayaan manusia sama sekali, kita tetap bisa mengatasi ketidakberdayaan itu dengan sukacita. Kita tetap bisa mengatasi kesulitan-kesulitan hidup itu dengan pilihan untuk tetap bergembira di dalam Tuhan. Mungkin itulah definisi harapan Kristiani, teman-teman. Dan tentu saja ini tidak segampang yang Romo katakan ya. Tahun 2023 kalau Romo boleh sharing, adalah pengalaman yang cukup berat untuk Romo. Mengapa? Karena ada beberapa kehilangan besar dalam hidup Romo. Saya kehilangan papa, lalu 100 hari setelah papa berpulang, saya kehilangan keponakan. Rentetan air mata yang membuat saya sejenak terdiam ya. Tuhan, apa rencanamu? Tuhan apa kehendakmu dalam hidupku? Nah, teman-teman pasti punya pengalaman sendiri-sendiri. Dan saya yakin sekali bahwa acap kali pengalaman-pengalaman yang tidak baik-baik saja yang mungkin sudah Anda lalui, atau bahkan yang mungkin masih dan sedang harus Anda lalui, mungkin itu akan membuat kita sedikit terhenyak ke belakang dan bertanya, Tuhan, apa maumu dalam hidupku? Tapi disinilah dua hal yang tadi Romo sebutkan di awal itu bekerja. Yang pertama, optimisme. Kadang-kadang kalau pakai kalkulator manusia kita tidak sepenuhnya bisa mengerti mengapa, bagaimana. Tapi kalau kita memiliki harapan Kristiani yang sangat lekat dengan iman, tadi Romo katakan di depan, mungkin kita tidak lagi bertanya mengapa atau bagaimana aku harus melaluinya, tapi pertama-tama Anda punya ketenangan batin yang lebih mendasar. Anda punya ketenangan batin yang lebih sensible. Anda punya ketenangan batin yang berakar pada keyakinan bahwa Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Dan hanya itu, teman-teman, yang bisa menguatkan kita melewati tragedi-tragedi hidup ini. Kita yakin dan percaya bahwa dalam kekuatan iman kita punya kita punya keyakinan, punya harapan walaupun tidak ada dasar. Tadi Romo mengatakan bahwa kita bisa berteriak kepada Allah dengan seruan minta tolong dan Allah juga akan mendengarkan. Dan kita melihat ya, ini saya baca beberapa kutipan keren dari Paus Fransiskus, Evangelii Gaudium. Ini masih terus saya meditasikan. Ini luar biasa loh ini. Paus mengatakan dalam persatuan dengan Allah kita bisa mendengar seruan minta tolong. Jadi Paus dalam artikel keren dari Evangelii Gaudium ini meminta kita pertama-tama untuk keluar dari dinamika egosentris kita. Jangan-jangan kita menjadi banyak hilang harapan karena kita banyak berpikir tentang diri sendiri. Paus Benediktus ke-16 itu ada kutipan yang sangat bagus. Paus Benediktus, bless his soul ya, dia mengatakan demikian, kalau manusia itu berhenti berpikir tentang dirinya sendiri, tubuhnya akan sangat ringan, badannya akan sangat ringan, dan dia bisa terbang seperti malaikat. Tapi karena kita seringkali berpikir tentang egoku, dukaku, air mataku, aku, dan aku, kita lalu lupa bahwa sebetulnya Tuhan menganugerahkan kita harapan, bukan pertama-tama untuk mengatasi dukaku atau kepedihanku, tapi pertama-tama kita diberikan harapan supaya kita bisa menjadi uluran tangan Allah di tengah dunia. Itu pesan dari Evangelii Gaudium, itu sangat bagus banget itu. Paus Fransiskus mengatakan demikian dalam artikel 187 Evangelii Gaudium. Setiap orang Kristiani dan setiap komunitas Kristiani, you and I,
dipanggil menjadi alat Allah untuk membebaskan dan memajukan kehidupan kaum miskin, serta memampukan mereka sehingga menjadi bagian sepenuhnya dari masyarakat. Kondisi itu menuntut kita supaya patuh terhadap jeritan kaum miskin, memperhatikannya dan datang menolong mereka. Pandangan sekilas dalam kitab suci cukuplah untuk membuat kita melihat bagaimana Bapa yang penuh rahmat berkenan mendengar seruan minta tolong orang-orang. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Maka aku telah turun untuk melepaskan mereka. Maka aku mengutus. Ini kutipan dari kitab Keluaran bab 3 ayat 7 sampai 8 dilanjutkan ayat 10. Jadi Paulus mengatakan harapan diberikan pertama-tama bukan untuk self-healing. Karena menurut Romo ini alasan yang sangat egosentris. Tapi Anda sadar tidak sadar ketika Anda memiliki harapan, biasanya Anda tergerak untuk keluar dari egomu, keluar dari dukamu, keluar dari godaan untuk mengasihani diri sendiri. Aku kok gini ya, hidupku kok begitu ya, begitu susah ya. Kadang Anda menangis bombay sendirian di dalam kamar mengasihani dirimu. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak baik, ya normal-normal saja. Tapi sekali lagi harapan diberikan supaya you punya power untuk menjadi uluran tangan Tuhan di tengah dunia. Supaya engkau berempati kepada yang lain dan supaya yang lain melihat bahwa Allah adalah Allah Emmanuel, Allah yang berjalan di tengah mereka. Maka seringkali saya mengatakan pada diri saya sendiri, kalau kamu sedang bersedih, Romo John, simpanlah kesedihanmu, utarakanlah di depan tabernakel. Lalu setelah kau mendapat kekuatan dari depan tabernakel itu, pergi, jumpai umatmu, jumpai domba-dombamu yang juga sedang berurai air mata. Duduk dengan mereka, menangis dengan mereka. Dan lihat bagaimana harapan yang kau bawa dalam hatimu juga melahirkan harapan baru dalam hati mereka. Jadi ini saya pikir satu kesempatan yang baik. Kalau teman-teman lagi bersedih, bersusah hati saat ini, seperti tidak ada pengharapan, semua jalan tertutup, mungkin kau harus banyak jalan-jalan. Ketika semua jalan sedang tertutup, mungkin kita yang harus banyak jalan-jalan, berjumpa dengan banyak orang yang sedang bergulat dan berjuang dengan hidupnya. Dan sedikit banyak saya yakin percaya itu akan membuat kita mengenal apa arti harapan Kristiani. Jadi hanya sekali lagi ya, dinamika harapan Kristiani itu akan membuat Anda keluar dari mekanisme egosentrismu. Kamu akan diangkat, engkau akan punya perspektif Allah untuk mengenal apa penderitaan yang paling mendasar. Dan itu indah banget kalau para filsuf mengatakan ini usaha untuk transendensi diri, melampaui air matamu, melampaui kesedihan dan dukamu. Kamu melihat dengan perspektif Allah bahwa semuanya akan dijadikan baik oleh Tuhan, lalu kamu punya energi untuk keluar dan membahagiakan sesama yang sedang kehilangan harapan. Isn't it beautiful, teman-teman? Itu aja sih sharing Romo. Dan itu yang sedang saya usahakan menjadi resolusi tahun baru. Saya merasa tahun yang lalu saya bergulat dengan banyak hal, tapi saya lalu teringat, waduh ini saya banyak bergulat dengan aku, dengan egoku, dengan bebanku, dengan masalahku. Saya akan dengar suara Tuhan dengan lebih setia pada tahun ini. Itu resolusi saya yang pertama. Saya akan menjadi pendengar yang baik. Saya akan buka lagi firman Tuhan. Karena Romo merefleksikan, walaupun saya imam, walaupun saya setiap hari baca kitab suci, merayakan Ekaristi, tapi rupa-rupanya tahun yang lalu saya lebih mengandalkan kopi daripada adorasi. Saya lebih mengandalkan kafein daripada duduk diam di depan Tuhan. Oh my gosh. Dan saya minum kopi dulu ya. Dan teman-teman, sedikit banyak ketika kita hanya berfokus pada masalah sendiri, harapanmu akan redup perlahan-lahan. Maka go to Him, go to the Lord. Hanya Dia sumber harapanmu yang tidak akan habis energinya. Dan dari sana, setelah kau mendapat kekuatan dan energi, ingatlah untuk pergi menyapa saudaramu yang kehilangan harapan. Masih berani berharap? Semoga